Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Lisna Putri Rahmadani. Saya dari Universitas Islam Indonesia dari Prodi Farmasi dengan NIM 2561312. Saya di sini ingin menceritakan atau mereview buku yang telah saya baca, yaitu buku yang berjudul Bidadari Bumi yang dikarang oleh Ustazah Halimah Al-Idrus. Nah, di dalam buku itu menceritakan 9 kisah wanita solehah yang beliau bertemu di zaman seperti ini. Nah, dari buku itu saya mendapatkan pelajaran yang sangat-sangat berharga, yaitu tentang bagaimana perilaku kita sebagai wanita solehah. Dan kesolehan itu tidak bisa kita ukur dengan kedudukan, dengan cara berpakaian atau lain sebagainya. Namun kesolehan kita bisa ukur dengan seberapa pentingnya, seberapa seringnya kita melibatkan Allah dalam keseharian kita. Nah, dijelaskan ada satu kisah yang membuat saya sangat terinspirasi, yaitu kisah seorang perempuan. Di situ dijelaskan ketika Ustazah Halimah Al-Idrus sedang di Hadramaut Tarim, ketika beliau ingin menghadiri sebuah kajian, dan memang di situ keadaannya beliau sebagai mu'alim atau sebagai pengajarnya. Di situ beliau menceritakan ketika beliau ingin berangkat ke sebuah majelis tersebut. Nah, beliau itu ketinggalan mobil bis atau rombongan bis untuk ke Daruz Zahra karena beliau mendahulukan itu jemuran beliau yang sedang dijemur. Dikarenakan di situ diceritakan bahwa keadaan Tarim sangat besar angin atau kadang terjadi angin topan. Nah, singkat cerita beliau menelponlah pihak majelis untuk mengirimkan ulang kembali kendaraan untuk beliau berangkat ke Daruz Zahra. Dan akhirnya pihak majelis pun mengirim kendaraan, yaitu sebuah bis yang harusnya diisi oleh 60 orang, namun hanya beliau di dalamnya. Akhirnya beliau duduk di belakang sopir. Lalu ketika di tengah perjalanan ada seorang perempuan yang memberhentikan bis tersebut dan ikut naik. Akhirnya di situ Ustazah Halimah Al-Idrus merasa senang karena ada teman satu bisnya. Akhirnya Ustazah Halimah Al-Idrus menyapa perempuan tersebut sambil mengatakan, "Assalamualaikum Hubabah, apa kabarnya?" dengan bahasa Arab. Nah, memang kalau di Tarim Hadramaut itu diceritakan bahwa Hubabah itu untuk yang lebih tua atau yang memang lebih tinggi ilmunya. Lalu di situ perempuan tersebut mengatakan, "Waalaikumsalam bi khair, alhamdulillah bi khair." Dan mulutnya langsung la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, terus berzikir. Dan akhirnya Ustazah Halimah Al-Idrus mengatakan seperti ini di dalam bukunya. "Ingin rasanya saya mengajaknya berbicara, namun mulutnya tak henti-henti terus selalu berzikir," kata Ustazah Halimah Al-Idrus. Lalu ketika di tengah-tengah perjalanan, di situ ketika mobil sedang melaju cukup kencang, ada seorang anak kecil yang lewat begitu saja, dan akhirnya sang sopir pun mengerem mendadak, dan Ustazah Halimah terbenturlah ke depan kursi di hadapan beliau, dan beliau buru-buru mengecek perempuan tersebut. Nah, perempuan ini dia duduknya di depan, di samping sopir, ini sopir. Nah, di sampingnya di situ kan langsung ke dekat tangga yang ada pintu. Di situ ada pegangan buat pegang besi gitu. Namun ternyata di pegangan tersebut ada sebuah besi yang ketika perempuan tersebut memegang besi tersebut untuk menahan dirinya, ternyata besi tersebut masuk ke dalam tangannya, dan akhirnya perempuan tersebut terjungkel atau terjatuh ke depan tangga tersebut. Dan akhirnya Ustazah Halimah buru-buru menghadapi perempuan tersebut sambil mengatakan, "Bagaimana kabarmu Hubabah?" Lalu perempuan tersebut tersenyum dengan keadaan tangan berdarah, muka yang tergores luka. Beliau tersenyum sambil mengatakan, "Allah sangat baik ya nak, Allah sangat baik. Terima kasih ya Allah, terima kasih." Perempuan tersebut mengatakan hal tersebut. Di situ Ustazah Halimah seketika diam, merasa aneh, mungkin dalam keadaan seperti ini dia masih mengatakan Allah sangat baik. Di situ Ustazah Halimah kembali bertanya kepada perempuan tersebut, "Wahai Hubabah, apa yang menyebabkan engkau bersyukur sedangkan engkau dalam keadaan terluka seperti ini? Bahkan tanganmu berdarah sangat banyak dan mukamu begitu banyak goresan." Lalu perempuan tersebut mengatakan,
Wahai nak, apakah kamu tidak pernah mendengar hadis Rasulullah SAW yang mengatakan idza ahabballah abdan ibtala, yaitu Allah ketika mencintai seorang hambanya, maka Allah akan menguji hamba tersebut. Oleh karena itu, Allah sedang mencintai kita, nak. Terima kasihlah kepada Allah karena Allah sedang mencintai kita. Di situ Ustazah Halimah mengatakan, di situ saya tertunduk, benar-benar malu karena saya jauh dari kata orang yang bersyukur kepada Allah. Memang ketika hati telah terikat dengan Allah, sekecewa apapun kita, sesakit apapun hal yang datang kepada kita, kita akan selalu berpikir positive thinking, kita akan selalu mensyukuri, kita akan selalu berpikir bahwa setiap ujian yang datang, setiap hal yang tidak enak menurut kita datang, itu adalah sebuah ujian yang akan menaikkan derajat kita, yang akan datang kebaikan setelah itu. Mungkin itu yang dapat saya ceritakan dari buku tersebut. Memang buku ini sangat menginspirasi bagi saya. Tanpa mengurangi rasa hormat, mungkin ada satu kritikan dari saya atau dua kritikan, karena saya telah mencatat ini. Tadi saya telah mencatat bahwa keseimbangan antara idealisis dan realitanya, kan memang yang baca ini tuh umum ya. Bahkan bagi saya yang memang masih jauh dari kata perempuan soleha gitu, masih belajar untuk menjadi hal tersebut. Masukan saya tuh kayak sepertinya Ustazah Halimah menuliskan bagaimana perjuangan perempuan-perempuan tersebut sebelum menjadi benar-benar perempuan solehah. Terus jadi kayak menceritakan kegagalan-kegagalan atau hal yang pahit yang pernah perempuan-perempuan itu rasakan sebelum mereka ada di titik bahwa mereka selalu mensyukuri hal apapun yang datang. Contohnya seperti cerita yang tadi. Jadi yang kedua tuh kritikan dari saya, diperluas konteks dan latar belakangnya, seperti dikasih sidebar atau catatan lapang yang menjelaskan latar belakang tarim. Kan memang masih banyak orang-orang awam yang seperti saya yang tidak tahu menahu tentang bagaimana kehidupan di Tarim, bagaimana suasana di kota Tarim, seperti dijelaskan bagaimana sih kehidupan di sana gitu, sehingga kita ketika membacanya kita bisa mengilustrasikan atau menggambarkan, oh ternyata seperti ini nih kehidupan di sana, seperti itu. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.